Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat Jas Merah dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Jas Merah akan membahas salah satu tokoh bangsa yang menjadi ikon pendidikan untuk bangsa Indonesia. Sosok yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional ini memiliki segudang jasa untuk putra dan putri penerus bangsa. Bahkan ia menjadi salah satu orang yang berjasa dalam terbentuknya Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung Jas Merah dengan cara memberikan like video-video kami, dan subscribe channel ini agar Jas Merah bisa berkembang dan lebih baik di setiap harinya. Gak perlu kita berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman, Suwardi Suryaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal untuk mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan inilah yang menjadi dasar Suwardi Suryaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Hal ini dilakukan Ki Hajar Dewantara agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Hidup di lingkungan bangsawan, Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lagere School atau sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia meneruskan pendidikan di Quick School atau sekolah guru yang ada di Yogyakarta. Kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah Stovia atau sekolah dokter Bumi Putra. Namun, ia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena kondisi kesehatan yang memburuk. Kemudian Ki Hajar Dewantara selama hidupnya menggeluti profesi di dunia jurnalistik. Bahkan tulisannya hampir selalu dimuat di beberapa surat kabar hingga majalah terkait pemikirannya mengenai hal sosial politik di tengah masyarakat dan penjajah. Selain bekerja sebagai seorang jurnalis muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Di tahun 1908, ia tercatat aktif di organisasi Budi Utomo untuk menyosialisasikan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam bangsa juga negara. Lalu bersama Danudirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij yang merupakan partai politik pertama beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember tahun 1912 dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Lalu mereka mendaftarkan organisasinya agar memperoleh status badan hukum pada masa kolonial Belanda, tetapi pemerintahan saat itu menolaknya karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Setelah pendaftaran status badan hukum Indische Partij ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra pada November tahun 1913 yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Komite Bumi Putra melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Salah satu kritikan kerasnya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik ins Nederlander was yang mempunyai arti, seandainya aku seorang Belanda, dan en voor allen maar ook allen voor en yang memiliki arti, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Bahkan tulisan, seandainya aku seorang Belanda, dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dawes Dekker. Akibat dari tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ia lalu diasingkan di Pulang Bangka pada saat itu. Mengetahui rekannya diperlakukan secara tidak adil,
Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo lalu menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Akhirnya, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Douwe Dekker diasingkan di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Namun di tengah proses hukuman pengasingan yang akan mereka jalani, ketiganya memilih bersedia untuk diasingkan ke Belanda karena mereka bisa mempelajari banyak hal di sana daripada di daerah terpencil. Tepat pada bulan Agustus tahun 1913, mereka berangkat ke Belanda untuk pelaksanaan hukumannya. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte atau ijazah pendidikan yang sangat dihargai di Belanda. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919, Suwardi Suryaningrat bergabung dengan sekolah konstruksi milik kakaknya. Lalu bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama National Onderwijs Instituut, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Lembaga pendidikan yang didirikannya ini menanamkan dan menekan rasa nasionalisme kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah agar dapat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam membangun lembaga pendidikannya, banyak rintangan yang dihadapi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah pemerintah kolonial Belanda merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi atau pembatasan pendidikan sekolah liar pada tanggal 1 Oktober tahun 1932. Dengan kegigihannya dalam memperjuangkan hak dan banyaknya penolakan dari berbagai pihak yang ada kala itu, ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatiannya dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menumpahkan rasa yang ia rasakan melalui tulisan-tulisannya. Tetapi tulisannya yang selalu bernuansa politik beralih ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Selama Ki Hajar mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, ia memiliki semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya. Secara utuh semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia sampai dengan saat ini. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama di tahun 1950 dan melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1956. 2 tahun berselang setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 1959 Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Kini, nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang pahlawan pendidikan yang ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional di mana tanggal kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang semua jasa dan pengorbanan Ki Hajar Dewantara, selain menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional, pihak penerus perguruan Taman Siswa juga mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Selain dari itu, semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, dijadikan slogan serta logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan saat ini. Jadi itulah biografi singkat dari Bapak Pendidikan Nasional Bangsa Indonesia, yang pasti masih banyak lagi jasa-jasa Ki Hajar Dewantara semasa hidupnya yang tidak akan bisa kita bahas satu persatu di video kali ini. Segala hormat pantas diberikan untuk tokoh bangsa yang satu ini.
Jangan lupa untuk selalu dukung Jas Merah dengan cara memberikan like di setiap video kami dan bantu share channel ini agar bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.